Sejarah HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan global. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan seseorang rentan terhadap berbagai jenis infeksi dan penyakit. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 atau sel T yang membantu tubuh melawan infeksi. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang terjadi pada orang dengan infeksi HIV pada tahap lanjut. HIV atau AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Pada awalnya penyakit ini disebut dengan istilah pneumocystic kidney pneumonia atau PCP dan Kaposi sarkoma atau KS. Namun kemudian diketahui bahwa kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang sama, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Setelah virus HIV diidentifikasi pada tahun 1983, penelitian tentang virus ini terus dilakukan dan semakin banyak kasus HIV atau AIDS yang dilaporkan di berbagai negara di dunia. Pada tahun 1985, tes darah pertama untuk mendeteksi HIV dikembangkan. Dan pada tahun 1987, obat pertama untuk mengobati HIV yaitu AZT atau azidotimidin yang disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Epidemi HIV atau AIDS kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan pada akhir tahun 2019 diperkirakan ada sekitar 38 juta orang yang hidup dengan HIV atau AIDS di seluruh dunia. Namun seiring berjalannya waktu, kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam penanganan HIV atau AIDS, termasuk pengembangan terapi antiretroviral atau ART yang efektif dan program pencegahan dan pengobatan yang efektif. Meskipun masih belum ada vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan HIV atau AIDS, pengobatan yang tepat dan tepat waktu dengan ART dapat membantu orang yang hidup dengan HIV atau AIDS untuk hidup lebih lama dan sehat. Selain itu, program pencegahan HIV atau AIDS yang efektif seperti penggunaan kondom, tes dan konseling HIV, dan program terapi pengurangan risiko harm reduction juga dapat membantu mengurangi penyebaran virus HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Beberapa faktor penyebab utama penyebaran HIV atau AIDS. Pertama, kontak seksual tidak aman. Virus HIV dapat ditularkan melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi HIV, terutama melalui kontak seksual tanpa kondom, dan akan meningkat bila terlibat dalam kontak seksual dengan banyak pasangan. Kedua, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Orang yang menggunakan obat suntik atau terlibat dalam praktik penggunaan obat yang beresiko tinggi, seperti berbagai jarum suntik dengan orang yang terinfeksi HIV, beresiko terkontaminasi atau terinfeksi HIV. Ketiga, transfusi darah dan transplantasi organ. Transfusi darah dan transplantasi organ yang tidak steril dapat menjadi faktor penyebab penyebaran AIDS atau HIV. Keempat, transmisi dari ibu dan anak. Ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Kelima, praktik seks tanpa kondom. Praktik seks tanpa kondom seperti seks oral dan anal dapat meningkatkan resiko penularan HIV. HIV/AIDS memiliki dampak yang luas dan kompleks baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. HIV/AIDS mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti stigma dan diskriminasi, perubahan sosial dan ekonomi, serta keterbatasan akses ke layanan kesehatan.
Berikut adalah beberapa dampak HIV/AIDS yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dampak kesehatan. Karena sistem kekebalan tubuh yang melemah, individu dengan HIV/AIDS dapat terkena infeksi oportunistik seperti infeksi jamur, tuberkulosis, sitomegalovirus, dan pneumonia. Individu ini juga rentan terhadap beberapa jenis kanker, seperti kanker serviks. Yang kedua ada dampak sosial dan ekonomi. Individu dengan HIV/AIDS sering mengalami stigma dan diskriminasi, baik tingkat individu maupun masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan dukungan. Kemudian yang ketiga ada dampak pada keluarga. Kehadiran HIV/AIDS dalam keluarga dapat mengganggu dinamika keluarga yang ada. Orang yang terinfeksi HIV/AIDS seringkali membutuhkan perawatan khusus sehingga orang lain dalam keluarga harus mengambil tanggung jawab untuk merawat mereka. Hal ini dapat mengubah peran dan tanggung jawab di dalam keluarga dan dapat mengakibatkan tekanan dan stres bagi keluarga. Kemudian ada dampak pada masyarakat. HIV/AIDS dapat mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Pencegahan HIV/AIDS melalui penggunaan kondom disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa kondom merupakan komponen kunci dari pencegahan HIV yang komprehensif. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pinkerton yang mengatakan bahwa penelitian seroconversion HIV menunjukkan bahwa kondom memiliki efektivitas 90 hingga 95% dalam pencegahan penularan HIV atau AIDS jika digunakan secara konsisten. Pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilakukan oleh pemerintah diawali dengan melakukan analisis terhadap angka kejadian, penularan, dan jumlah yang teridentifikasi tertular oleh HIV. Penyediaan kondom dan obat-obatan merupakan salah satu upaya pemerintah yang sangat konsisten dilakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, dan juga pemberian edukasi dan konseling. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2008 mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai penyakit HIV. Pencapaian dan tantangan implementasi program pengendalian HIV/AIDS dan PMS di Indonesia. Pada tahun 2016 dilaporkan 41.250 kasus HIV baru, dan sampai Maret 2017 dilaporkan 10.376 kasus HIV baru. Secara kumulatif, telah teridentifikasi 242.699 orang yang terinfeksi HIV. Jumlah layanan yang ada hingga Maret 2017 meliputi 3.450 layanan KT-HIV dan konseling yang diprakarsai oleh petugas kesehatan, 705 layanan perawatan dan pengobatan yang aktif melaksanakan pengobatan ARV, 9 layanan PTRM, 1.689 layanan IMS, dan 252 layanan PPI. Demi menjaga pengendalian HIV/AIDS yang tertular, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan berbagai pihak telah mengembangkan model layanan HIV PMS komprehensif dan berkesinambungan (LKB) untuk memastikan terselenggaranya layanan komprehensif. Kebijakan pengendalian HIV/AIDS mengacu pada kebijakan Global Getting to Zero, yaitu 1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV, 2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, 3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA. Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Yang pertama, penerapan konseling tes HIV di seluruh fasilitas kesehatan. Kedua, tes HIV masuk dalam standar pelayanan medis seperti tes laboratorium lainnya. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium pusat kesehatan masyarakat beserta lampirannya. Ketiga, pada daerah dengan tingkat epidemi meluas, tes HIV ditawarkan pada semua pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan. Keempat, pada daerah dengan tingkat epidemi terkonsentrasi tes HIV ditawarkan pada semua ibu hamil, penderita tuberkulosis, penderita hepatitis, penderita infeksi menular seksual, pasangan orang dalam HIV/AIDS, dan populasi kunci. Kelima, persetujuan tes dari pasien cukup dilakukan secara lisan atau tidak perlu tertulis. Yang keenam,
pasien diperkenankan menolak tes HIV. Jika pasien menolak, maka pasien diminta untuk menandatangani surat penolakan secara tertulis.